السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-hadirun wal-hadirat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah bergabung di kesempatan malam hari yang berbahagia dan mulia ini, baik dari Hijrah TV, demikian juga MKH TV, demikian juga Rinjani, demikian juga Ghuraba Muscat, demikian juga AR Bunda Prabu Mulih, demikian juga Rifkan TV Banjarmasin, dan yang lain yang sudah bergabung di setiap malam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik semua. Malam yang mulia ini tidak lupa juga kita perbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dirahmati Allah, kembali kita membacakan faidah dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Apa faedah tadi malam? Pahami? Ahsanta. Baiat para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membayar zakat. Pada kesempatan malam ini akan kita ambil babu ithmi mani'iz zakat wa qaulillahi ta'ala, bab dosanya orang yang tidak mau bayar zakat. Apa hukumannya dari Allah tabaraka wa ta'ala orang yang tidak mau bayar zakat? Pertama, Allah sebut dalam surat At-Taubah ayat 34-35, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak
lantas tidak menginfakkannya di jalan Allah, menzakatkannya, kasih kabar bagi mereka azab yang pedih. Apa azab yang pedih ini? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta yang disimpan itu dipanasin di dalam neraka. Fatukwa biha jibahuhum, lalu kening mereka disetrika dengan harta yang disimpan itu. Wa junubuhum, kiri kanan mereka disetrika. Wa zuhuruhum, punggung mereka disetrika. Dan Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini yang kalian simpankan untuk dari diri kalian, maka rasakanlah harta simpanan kalian sekarang ini. Kalau kita sudah atau kita sudah jelaskan, kalau menghitung zakat itu jumlahnya berapa? Sangat sedikit. Sampai Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Zakat itu tidak mengurangi apa? Enggak kurang. Justru dalam bahasanya zakah nama wazada, bertambah bersih dari hak fuqara masakin, kemudian harta itu akan dikembangbiakkan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, kita ambil dari hadis. Sekarang dari apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana al-Hakam bin Nafi', telah menceritakan kepada kami al-Hakam bin Nafi'. Qala akhbarana Syuaib, telah memberitakan kepada kami Syuaib. Qala haddatsana Abu Zinad, telah menceritakan kepada kami Abu Zinad, anna Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj haddatsahu, bahwasanya Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj menceritakannya, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, Al-A'raj mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama, orang yang punya unta, ompoleng. Ara unta ndeke. Ini dua naina. Ta'til ibilu ala sahibiha ala khairi ma kanat idh huwa lam yu'ti fiha haqqaha. Hari kiamat, onta-onta yang dipelihara itu datang dalam keadaan gemuk, tapi sayang di dunia tidak bayar zakat. Onta itu 5 onta baru wajib zakat para hadirin. 5 onta 1 kambing, 10 onta 2 kambing, 15 onta 3 kambing, 20 onta sampai 24 berapa? 4 kambing. Mulai dari 25 onta baru wajib bayar onta zakatnya. Tata'uhu bi akhfafiha. Yang punya hari kiamat akan diinjak oleh ontanya sendiri. Berapa jumlahnya wajib zakat? Misalkan dia punya 100 enggak dizakatin, ya 100-nya itu akan nginjak dia semuanya. Ngopi kita yang motor nih kan. Ini lagi nginjak ilat itu kayak guru. Ndak, kalau mobil. Laisa 'alal rajul fi farasihi shadaqah. Tidak ada zakat bagi seseorang pada kudanya, kecuali dia menghasilkan fulus, menghasilkan uang cukup setahun, cukup nisab, tidak bayar zakat, baru digiling sama mobilnya. Baik. Yang punya kambing, wa ta'til ghanamu ala sahibiha ala khairi ma kanat idza lam yu'ti fiha haqqaha tata'uhu bi aflafiha wa tantahuhu bi quruniha. Yang punya kambing, datang kambingnya sehat-sehat, kambing 40 sampai 120 baru wajib hanya 1 kambing. Sedikit apa banyak? Dikit.
Dari 40 kambing sampai 120 baru wajib 1 kambing saja zakatnya. Itu pun kalau tidak digembala. Kalau digembala, onta digembala, sapi digembala, nggak ada zakatnya. Dilepas seperti orang sembalun, dilepas seperti orang samawa, dilepas seperti orang bima. Nanti tunggu kapan mau dibeleh, mau diambil. Nggak perlu carikan rumput, ini baru wajib zakat. Geser sedikit para jamaah, ndara langana mami aja naswan baru datang. Geser dulu abu abad apa ndara langan ini. Ya boleh ahlu ini masih cepak nih soalnya. Insyaallah para jamaah, pengajian berikutnya bergranit ya. Ini sudah temboknya nih pelan-pelan insyaallah. Kalau granit tidak perlu kita pikirkan. Ya, sudah ada yang memikirkan dia insyaallah. Granit sudah lengkap, tinggal dipasang aja. Alhamdulillah. Nah, yang punya kambing, kambingnya datang sehat. Semua menginjak yang punya ini yang tidak bayar zakat. Setelah diinjak yang punya ditanduk. Lagaknya ya. Ditanduk. Kemudian wa min haqqiha an tuhlaba 'alal ma' qala wa la ya'ti ahadukum yawmal qiyamatin bi syatin yahmiluha 'ala raqabatin laha yu'ar fayaqul ya Muhammad fa aqul la amliku laka syai'an qad ballagh wa la ya'ti bi ba'irin yahmilu 'ala raqabatin lahu rugha fayaqul ya Muhammad fa aqul la amliku laka syai'an qad ballaghtu. Kemudian kelak pada hari kiamat orang tidak bayar zakat itu ya, kambingnya akan dipikul, kambingnya akan ngembek. Allah tanya, ya Muhammad, bagaimana ini katanya? Faqul, Nabi menjawab, qul la amliku laka syai'a, aku tidak bisa berguna untukmu. Di dunia sudah aku sampaikan apa kewajibanku, tapi engkau yang tidak patuh, engkau yang tidak taat, terima sekarang. Demikian juga yang punya dia akan pikul di lehernya sambil dia menderum. Lalu ditanya, ya Muhammad, faqul la amliku lak. Orang yang punya unta mengatakan, ya Muhammad, bantu. Hari ini aku tidak bisa membantu sebab di dunia aku sudah kasih tahu kalian. Ternyata kalian tidak menunaikan hak-haknya. Nah, yang wajib dizakatkan tidak banyak, tidak semua harta para jamaah. 1 grup pedal, apa yang wajib dizakatkan? Mas. Yang kedua, Mas Yusuf. Pak Sanusi Lenek, mana Pak Sanusi? Apa yang kedua? 1 emas. Tanaman. Musim panen. Iki. Perak. Emas, perak, dan yang semakna uang, duit. 2 sudah. Guru pihir 3. Baik. Az-zuru' al-thimar, tanaman dan buah-buahan yang menjadi apa? Makanan pokok dan bisa disimpan. Masih full. Laos. Apa kan? Wis mari. Sudah tadi. Apa Pak D? Wis mari. Jazuli. Hewan ternak. Tapi hewan ternak itu syaratnya tadi, jangan dilepas. Onta, sapi, kambing, termasuk domba. Itu saja. Memerjo apa lagi? Bawah petiang onek ngucap yang duit kepeng. Apa lagi? Musirin. Nih dapat daging gabah baru anirin kan. Farusli. Barang dagangan. Apa lagi? Om Ci. Padam. Luar biasa muazzin ini.
Masya Allah. Weh, kuis. Weh, tur. Kurma. Ya itulah dia makanan pokok. Apa lagi? Kun. Apa? Barang simpanan, bukan simpanan. Harta karun, temuan. Baik, ini yang wajib dizakatkan. Udah yang lain nggak ada sudah. Hanya ini saja. Nggak ada zakatnya bawang. Bapak jajarin no. Nggak ada zakatnya bawang. Nggak ada zakatnya cabai. Nah hasilnya kalau sudah mencapai setahun uang jadinya. Mencapai nih, nah baru bayar zakat. Baik. Saya kira itu dia faedah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Faedah berikutnya, apa faedah tadi malam dalam masalah asmaus suwar, nama-nama surat? Asan lenek. Surat An-Nun. Tidak dengar hebatnya jamaah Lombok Timur ini. Surat An-Nun. Pacuan Hasan. Surat Al-Qalam. Kenapa dinamakan Suratul Qalam? Komandan. Bersumpah dengan qalam. Apa tuh qalam? Pena, pulpen. Jelas Muhammad Tirmizi. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita ambil surat berikutnya. Suratul Haqqah. Surat apa? Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Ini surat Makkiyah. Ayatnya 52 ayat. Sama dengan surat apa? Al-Qalam. Baik, kenapa dinamakan Suratul Haqqah? Karena Allah membukanya dengan kalimat Al-Haqqah dan Allah pun mengulang-ulanginya. Dan Al-Haqqah adalah apa? Hari kiamat. Jadi Allah Azza wa Jalla membukanya dengan Al-Haqqah dan diulang-ulang. Maka dinamakan dia surat apa? Suratul Haqqah. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita masuki keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Bagian keberapa malam ini? 4 ya. Bagian keempat. Semalam kita telah mengambil fadailus siyam, keutamaan saum, yang mana Allah Azza wa Jalla melipat gandakan seluruh amal ibadah yang tidak ada kelipatannya, hanya apa? Ramadan. Bahkan ditambah dalam beberapa ayat yang tidak ada kelipatan pahalanya satu Ramadan, puasa begitu, satu puasa. Yang kedua sabar. Ada yang ketiga. Pak Ria, apa yang ketiga? Abu Aju, Pringgasela. Hah? M. Saprudin, ada dia? Nada ngajil Saprona. Ri, ada Ri? Oh, parkir. Bareh dan papan bakatuan tayak ke jana. Zulkarnain. Pak Jambar. Mami Haji Jalal. Senul. Kita ketuannya ketuan kita. Guru. Kejenawah. Pak Abdul Manan, Pak Anan. Mbe Guru Mahdan tene, mana Guru Mahdan? Weh guru. Apa? Tahu.
Apa? M. Zakaria. Guru Ahyar, mana Guru Ahyar? Dasambru. Guru. Berjihad. La ilaha illallah. No, silimudi-budi kita ketawanin ruang nekah. Makur, Sukarara. Hah? Doa setelah wudu. Haji Munawir, Montor Sugiya Pungkang. Memaafkan orang lain. Ini tidak ada hitungan pahalanya para jamaah. Memaafkan orang lain. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Baik, itu 3 dia. Sekarang kita ambil min fadhailus siyam, di antara keistimewaan dan keutamaan puasa. Annahu yashfa'u lil 'abdi yaumal qiyamah wa yasturuhu minal atham wasyahawatid dharrah wa yaqihi minan nar. Di antara fadilah siam itu, puasa itu adalah menyefaat seorang hamba hari kiamat, membantu seorang hamba untuk masuk ke dalam surga. 1. Berikutnya, wa yasturuhu minal atham, menutup dosa-dosa kita. Wasyahawatid dharrah, manfaat dunia, menutup syahwat-syahwat yang memudaratkan. Wa yaqihi minan nar, dan melindungi kita dari api neraka. Ini dalam satu fadilah dikumpulkan ini para jamaah. 1. Memberi syafaat. 2. Menutup dosa. 3. Di dunia ya, menutup kita, menghalangi kita dari syahwat yang mudarat. Kemudian yang keempat, di akhirat melindungi kita dari api neraka. Hal ini telah disebutkan di dalam beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an." Puasa dan Al-Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, akan membantu seorang hamba hari kiamat. Subhanallah para jamaah. Ya, tidak semua amal soleh bisa menyafaat kita. Yang kita ketahui, yang menyafaat itu manusia. Yang menyafaat itu Rabbul Alamin. Ya, Nabi memberi syafaat, orang mati syahid memberi syafaat, orang-orang soleh memberi syafaat, ulama memberi syafaat, malaikat memberi. Tapi ini apa? Puasa bisa memberi syafaat, Quran bisa memberi syafaat. Yaqulu, puasa ini akan berbicara. Subhanallah. Memang hari kiamat ini tidak bisa kita bayangkan pada jamaah. Dia tebum bayangan. Ini puasa no ngerawas kumpe tadahna. Puasa bisa bicara. Kalau di dunia kan bagaimana rupa puasa? Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari dengan tujuan ibadah kepada Allah. Itulah puasa, tidak berbentuk, tapi dia adalah pekerjaan. Hari kiamat puasa itu berbicara para jamaah. Kalau Al-Quran kan tahu tenggita huruf, nah bisa kita lihat apa hurufnya, kita bisa lihat tulisannya, kita bisa baca dia. Puasa itu dikerjakan saja. Hari kiamat puasa itu akan berbicara. Ay Rabb, ya Allah, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawata bin nahari fasyaffi'ni fihi. Di dunia aku halangi dia dari makan, padahal kalau sembunyi bisa makan. Tapi karena aku, karena Allah, dia mampu menahan syahwatnya di siang Ramadan. Maka ya Allah, bantulah dia. Ini kata syafaat berbicara kepada siapa? Nah, itulah bentuk syafaat hari kiamat itu para jamaah. Jadi yang menyafaat itu berbicara kepada Allah, yang ngerausang itakah? Dia yang akan berbicara kepada Allah.
Allah. Seperti ini, puasa bisa ngomong. Jangankan puasa, ya, tangan juga bisa apa? Bisa ngomong, kaki bisa ngomong, mulut nggak bisa ngomong. Baik. Al-Quran mengatakan apa? Wa yaqulul Quran, Al-Quran berkata, mana'tuhun nauma bil lail fashaffi'ni fihi. Ya Allah, malam hari aku halangi dia tidur, dia pakai aku untuk sholat, maka berilah dia syafaat. Qala, Nabi bersabda, fayushaffa'ani, maka Al-Quran dan puasa itu akan diberi oleh Allah untuk memberi syafaat, sehingga dia bisa memasukkan yang mengamalkan Quran ke surga. Kemudian puasa itu bisa memasukkan orang ke dalam surga yang berpuasa di dunia ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang menyatakan bahwasanya puasa memberi syafaat. Yang lain, bagaimana dikatakan puasa itu menghalangi orang dari api neraka? Bagaimana puasa itu menghalangi orang dari nafsu syahwat? Nabi bersabda, as-siyamu junnatun. Puasa itu ibarat perisai, ende, seperti orang perisean, ya, sebagai apa? Perisai. Wa hisnun hasin. Puasa itu juga hisnun hasin minan nar, benteng terkuat yang menghalangi kita dari api neraka. Maka lihat apa kata Nabi tentang yang menikah. Ya ma'syarash syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, faman lam yastati' fa alaihi bis siyam fa innahu lahu wija'. Yang tidak mampu puasa dari kalangan para pemuda, maka disuruh apa? Afwan, yang tidak mampu menikah dari kalangan para pemuda disuruh apa? Puasa itu jadi perisai di dunia, jadi benteng supaya syahwatnya lemah. Kenapa? Di narak pepatama lamun telemas arak ke angan tengum ngombe ndenara, ya, hilang semangat. Maka itu sebabnya dikasih resep oleh Nabi, tibbun nabawi, disebut oleh para ulama, yang tidak mampu menikah pakai obat Nabi. Apa itu? Puasa. Thayyib. Hadis yang lain mengatakan apa? Hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya saum ini adalah hisn, benteng. Disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu ma min 'abdin, disebutkan di sini, wa min fadhailis siyam annahu mujibul li ib'adin nar. Di antara keutamaan puasa itu, wajib kita itu dijauhkan dari api neraka. Lagu ingat, harus, ya, man shoma ramadan imanan, dijauhkan dari api neraka. Dalam sabda Nabi SAW, ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah. Seorang hamba berpuasa sehari saja di jalan Allah, karena Allah jauhkan dia dari api neraka dengan jarak 70 tahun, 70 kharifa, kali 30. Belum puasa sunnah. Maka betapa pentingnya di sini puasa fi sabilillah, puasa di jalan Allah, puasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekedar apa? Menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, tapi dia benar-benar apa? Ibadah. Baik. Fadilah berikutnya, anna doa as-shaimi mustajab. Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Kapan? Kapan saja. Pokoknya intinya dia puasa.
Kenapa? Karena Nabi SAW umum mengatakan, wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah atau da'watan mustajabah. Setiap orang Islam yang berpuasa itu di siang maupun malamnya berpuasa, doanya mustajab. Jadi tidak mesti waktu berbuka. Waktu berbuka lebih hebat lagi. Jadi misalkan jemaah ada puasa sunnah, misalkan ya, misalkan besok hari Kamis misalkan, tapi kan jemaah Jumat ini, misalkan besok puasa, saat berpuasa itu sejak pagi itu doanya sudah mustajab. Apalagi waktu dia akan apa? Berbuka, yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadits yang lain, ya, thalathu da'awatin mustajabah, ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya walis shaim inda fitrihi, orang yang berpuasa waktu berbuka. Jadi berbuka itu lain babnya, berpuasa itu juga lain babnya. Berarti apa? Siang dan malamnya orang puasa itu doanya mustajab. Nah, ada pendalilan lain para ulama kita mengatakan apa? Wa qad jaa'a fi athna'i dzikri ayatis siyam targhibus shaim bi kathratid du'a. Di tengah-tengah ayat puasa dari 183, 184, 185, 186 suratul Baqarah ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan jawab doa-doa hambaku kapan dia berdoa. Di sini di tengah-tengah diletakkan oleh Allah ayat doa niki, di tengah-tengah ayat puasa. Maka ini juga dalil yang sangat kuat para jamaah, dengan si puasa piran-piranna berdoa, doanya apa? Mustajab, kapan saja. Jelas? Baik. Wa min fadailihi, di antara fadilahnya juga, kama anna min fadaili ikhtisasus shaimin bi babin min abwabil jannah yadkhuluna minhu duna ghairihim. Allah istimewakan orang berpuasa itu dengan satu pintu khusus. Enggak boleh ada yang lain. Hanya mereka. Berbeda dengan pintu lain. Ini adalah ikraman lahum wa jazaan ala siyamihim, pemuliaan dari Allah sebagai balasan atas puasa mereka, khusus untuk orang yang berpuasa. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, kalau sudah habis orang yang puasa masuk dari pintu itu tertutup, pintu lain tinggal sisanya itu yang terbuka, kecuali beberapa orang. Ada beberapa orang ini pintu, semua pintu boleh dia masuk. Apa amalannya Haji Nayan supaya bisa masuk seluruh pintu itu? Mahar, mamban. Apa? Berbakti kepada orang tua. Pak Guru Abdullah Asmalang. La ilaha illallah. Bapak Haji Pungkang. Woi Pudin. Berdoa setelah apa doanya Haji Hamdun? Barakallahu fiik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini insyaallah ya, ketika kita laksanakan ini Allah akan panggil dari pintu yang 8.
Yang kedua, apalagi amalannya, Pak Rusli? Hei Hamdi, Mas Bage. Menjenguk orang sakit. Komandan. Allahu Akbar. Istri salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, kehormatannya, taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyati abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Ada lagi satu, Roni, kesan bagi. Pak Guru Samion. Guru Pihir. Haji Amin Keroya, mari Bapak Haji Amin Keroya. Guru Dal. Ada dengar-ngarang pi nih. Orang yang bergantung hatinya di masjid, ngumbe kan aku gantung di masjid. Amisi. Suratul Ikhlas. Bapak Hen. Sabar. Pak Mursaham. Enggak tahu Ustaz. Guru Mahdan. Bapak Yahya. La ilaha illallah. Acit. Membaca kalimat tauhid. Ada ngarang-ngarang pada ikut acit kah? Baik. Kisah Abu Bakar. Nabi tanya dia, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini puasa? Aku ya Rasulullah. Kok? Siapa yang hari ini memberi orang fakir miskin makan? Aku ya Rasulullah. Langsung Nabi SAW mengatakan, tidaklah terkumpul amalan ini pada diri seseorang, maka apa? Maka dia pasti dimasukkan ke dalam surga, diberikan pilihan dari pintu 8 mana yang disukai. Subhanallah. Nah, tapi orang puasa saja pintunya spesial. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Apa nih guru pedal jawab benitin sekali no? Nde, apa nama pintunya Pak Guru? Pintu Rohyan kan ke? Oh, onde nih guru maksud nih. Pintu Rohyan kan coba. No. Rohyan. Apa? No, bukan Rohyan, bukan Rohyan. Rohyan. Apa Pak Guru Abdal? Alhamdulillah. Masya Allah. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, orang-orang berpuasa dikasih masuk dari pintu itu hari kiamat. Rai artinya puas minum. Karena di dunia dia itu kehausan, apalagi tebegawean. Ya, panas-panas, kerja berat. Masya Allah. Maka apa? Karena di dunia dia menahan haus, maka Allah Azza wa Jalla berikan dia balasan di akhirat, diberikan dia kepuasan minum. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa masuk dari pintu itu selain dari mereka. Yuqalu, diumumkan di depan pintu, ainas shaimun, mana orang yang puasa di dunia? Fayaqumun, berdirilah mereka. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa masuk dari pintu itu kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila sudah masuk dikunci. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa masuk dari pintu itu kecuali yang diberikan pilihan tadi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Wa fi dzikri ba'dil khasa'is wal fadail ma yu'adzinu
'alal kull. Dengan menyebutkan sebagian kekhususan, keistimewaan dan keutamaan ini, ya, ma yu'adzin 'alal kull, ini menunjukkan ya keistimewaan dan keutamaan yang menyeluruh dari fadilah puasa tersebut, sebab inilah dia beberapa yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Keistimewaan dan tentang fadilah keutamaan as-siyam. Azan? Baik, kita cukupkan sampai di sini kalau begitu para jamaah. Besok malam kita lanjutkan di Dasan Bagi. Ya mutar-mutar lecepak nih pengajian ini. Ya, tapi tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu baru kita tanya jawab. Cun, azan Cun. Azan Abu Mahdhurah Cun, supaya variasi sunnah ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada satu pertanyaan. Apakah sah kita sudah berhubungan suami istri tapi belum mandi masuk waktu subuh? Sah, tidak ada masalah. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Bolehkah salat sunnah ba'diyah Jumat dilaksanakan di rumah? Kita katakan boleh, ya. Dan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktikkan ba'diyah Jumat itu hanya 2 rakaat,
Wallahu taala ala wa alam. Gambar makhluk bernyawa yang tidak lengkap anggota tubuh, tidak ada mata, hidung, mulut, telinga, apakah tetap gambar haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-suratu ar-ra's. Inti dari gambar itu kepala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana ciri orang diganggu jin dan sakit dari dirinya sendiri? Saya tidak tahu. Ya, tapi kita katakan caranya ya baca ayat-ayat ruqyah pada dirinya, jangan minta diruqyah. Ya, kalau ada keanehan berarti kemungkinan ada kena sihir atau kena ain atau kena jin atau dirasuki oleh jin. Wallahu taala ala wa alam. Samakah salat malam dengan salat witir? Kita katakan salat malam mesti ditutup dengan apa? Witir. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana suami istri yang menikah tapi berbeda manhajnya? Musibah. Maka apa? Musibah ini hendaklah diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Satukan bagaimana di atas manhajus salaf, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan sekedar nama. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan. Ya, Harmain. Kaya. Mana yang dikerjakan sekali setahun supaya bisa masuk surga rohyan? Pintu Rayyan. Dan rohyan. No. Ndene tutuk bengkat Rayyan. Intinya puasa Ramadan. Karena Allah paling senang kita mendekatkan diri kepadanya dengan amalan wajib. Wallahu taala ala wa alam. Poleng. Sampai di sana ya langsunglah dibongkar bukunya sama anaknya. Lalu dibongkar tulang-tulangnya. Tiba-tiba dia menemukan ekor. Ayolah. Ayolah. Tahu-tahu datang orang yang ngawis katanya. Ayolah. Terus? Nah, terus? Nggak ada itu. Nggak ada dalam hadis manusia berubah jadi banteng. Karena banteng itu nggak wajib zakat. Jelas Om? Nggak ada wajib zakat banteng. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kita mengajak teman untuk melakukan sholat berjamaah di masjid? Kita katakan ya, beritakan kepadanya bagaimana keutamaan sholatul jamaah. Tapi kita katakan yang pertama kali kita perbaiki akidahnya dulu sebenarnya.
Sebab apa? Kalau dia benar akidahnya, akidah tauhid was sunnah, insyaallah dia akan mudah untuk mendatangi masjid Allah. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang bisa memakmurkan masjid itu yang beriman, yang bertauhid. Alhamdulillah masjid sunnah. Kalau sampai 2 saf isinya masjid sunnah, ya mula enggak isinya gubuk 2 saf. Wallahu taala ala wa alam. Ya, saat baca Al-Qur'an ayatnya panjang dan napas kita keburu habis. Bagaimana cara kita yang benar? Ya jangan panjang-panjang napasnya, diatur. Wallahu taala ala wa alam. Sahab pengantin. Apa? Abu Sahab sholat sunnah, istrinya sholat wajib. Perlukah dia qamat? Tidak perlu qamat. Apakah dia jahar? Kalau sholat malam boleh dijaharkan, sholat siang jangan jahar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Boleh, tapi Abu Sahab 2 rakaat salam, jangan 4. Wallahu ta'ala ala wa alam. Perempuan itu tidak disebut 27, yang laki-laki yang 27 di masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada guru saya mengatakan siapa mandi wajib begitu dikebas-kebas dia punya rambut atau dikipas-kipas berterbangan air itu akan menjadi malaikat. Tidak ada dalilnya itu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Baik, silakan ada pertanyaan. Maisarah. Ya harus zuhur. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Kalau sholat berjamaah untuk wanita, sesama wanita lah begitu, apakah bacaannya mungkin seperti sholat isya, maghrib itu apakah dijaharkan juga imamnya membaca? Baik, ditunggu jawabannya. Itu aja ya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, kalau bulan Ramadan itu kan pahala dilipat gandakan. Apakah kalau orang berbuat maksiat juga dosanya dilipat gandakan? Baik, ditunggu jawabannya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Pertama, bagaimana kalau safar ke Papua? Bolehkah tidak puasa? Jangan ke Papua, Sumbawa aja boleh. Cuma lihat mana lebih kuat, puasa atau tidak. Kalau lebih kuat puasa, lebih afdal puasa. Kalau tidak kuat puasa, lebih afdal berbuka. Wallahu taala ala wa alam. Wanita berjamaah, apakah perlu dijaharkan juga suaranya? Iya. Tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mendidik anak kita yang TK saat puasa? Pas zuhur puasa setengah hari. Kalau kita melihat cara ulama ussalaf dahulu, dibuatkan mainan, diajak ke masjid. Kalau dia lagi pengen makan, kasih mainannya. Berhenti dia pengen makan, ambil mainannya, sembunyikan lagi.
Ya, begitu pengen makan lagi, kasih lagi mainannya sampai maghrib. Nah, sekarang nggak mampu dia, hanya setengah hari saja mampunya. Ya kita katakan ya setengah hari lah, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya petugas keamanan yang mengatur saf melarang main-main ketika agar mau sholat Jumat sampai petugasnya nggak dapat sholat Jumat? Tidak boleh. Ya, karena itu bukan hal yang daruri. Ya, bukan hal yang urgen. Wallahu taala ala wa alam. Salat Isya lebih afdal tepatnya agak diundur seberapa lama? Sebelum setengah malam. Itu waktu yang paling afdal jikalau tidak memberatkan. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada lagi Haji Hamdud. Baik, kita jawab dulu tadi. Bagaimana kalau dosa di bulan Ramadan? Kita katakan kelipatan pahala iya, tapi dosa jelas berdosa di musim yang mulia tidak sama dengan berdosa di musim yang tidak mulia. Sekarang ini Haji Hamdun mau sedekah katanya. Di saat dia sedekah, dia juga yang makan ya sedekahnya, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Zikir pagi harus dibaca setelah subuh atau boleh dibaca sebelum subuh? Setelah terbit fajar shadiq sudah boleh. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik. Bagaimana menggantikan puasa orang tua yang berapa tahun lalu batal karena sudah tidak kuat melakukannya? Kalau orang tua tidak kuat melakukannya karena faktor usia, cukup mereka itu difidyahkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apakah pekerja berat uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Tidak uzur. Tapi apa? Dia ganti pekerjaannya, jangan pekerjaan itu ambil pekerjaan yang lain. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Guru pedal. Baik. Guru pedal punya warung mantab. Kita siapkan orang asbak, bapak guru dapat dosa juga. Oh, berarti apa? Mengurangi mudah? Tidak ada masalah, tapi harus ditulis. Maaf, tidak boleh merokok. Harus itu. Kalau mau berkah warungnya. Biarlah asap gas aja yang keluar, jangan asap tembakau yang keluar di tempat itu. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi Haji Mashar. Hukumnya kalau mampu menahan nafsu dan syahwat boleh. Kalau tidak mampu menahan nafsu syahwatnya tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, kalau habis dari bangkit dari ruku begini, hamdan kasiran sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kasiran thayyiban barakan fi. Apakah itu bisa diamalkan, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bisakah meminta sumbangan di jalan umum untuk pembangunan masjid? Baik, ditunggu jawabannya. Pertanyaan pertama disebutkan di sini, bolehkah diamalkan sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Kenapa tidak boleh? Itu datang dari sahabat dan diikrar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Yang kedua, bolehkah minta sumbangan di depan umum untuk pembangunan masjid? Kenapa tidak boleh? Ya, yang tidak pantas itu minta sumbangan di jalan raya. Ya, adapun di hadapan jamaahnya minta, ayo bangunkan diri kalian surga, bangunkan diri kalian istana di surga. Ya, silahkan anjurkan seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi tadi di belakang. Ri. Ngombe kuna. Cepak tuh le anu udah sembagi nih. Oh, sangke. Soalnya orderannya cepak udah sembagi doang ya.
Ngombe yang kuna tidak batal. Bahkan Nabi mandi ketika dia kepanasan dan kehausan. Yang tidak boleh itu mandi sambil minum. Jelas Ri? Wallahu taala ala wa alam. 2. Mula-mula 4 tongkol yang ngombe kakan apa? Enggak ada masalah, sah puasanya Ri. Wallahu taala ala wa alam. 3. Alhamdulillah. Ya tergantung subuhnya jam berapa. Ya, kalau sekarang misalkan jam 5 lebih subuhnya, maka apa? Ya 4:30 lah. 4:30 lah ukurannya. Nakin tinduk malik ini. Tahu aku akal ini. Bahkan dah udah lu acaran tuh. Allah taala wa alam. Bolehkah kita, ini sudah nih pertanyaan dari tadi malam. Ya, halo. Halo. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi. Senul. Apa? Baik. Bagaimana wanita ditemui oleh bulan atau dia datang bulan di saat malam qadar? Dia berdoa, dia berzikir boleh. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa afwan. Intinya ibadah yang tanpa harus berwudu boleh dilakukan. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Guru. Apa? Iya, suntik, vaksin bulan puasa tidak ada masalah. Ya, yang bermasalah tuh kalau diinfus, karena infus itu pengganti makanan. Wallahu taala ala wa alam. Saya beli emas per gram 600.000, kemudian saya jual 700.000, dibayar separuh saja. Apakah sisanya termasuk riba? Ini transaksi yang tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah barang ribawi dengan barang ribawi beda jenis, harus dia kontan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Mau tanya, 10 tahun yang lalu itu saya mendapatkan undangan taruhan keliling tiap kecamatan. Ini saya taruhnya di kecamatan itu, kita hanya mengikuti bahwa sholatnya taruhan itu 11 rakaat. Namun hanya taruhannya hanya 2 salaman setiap 4 rakaat, 1 salam, 4 rakaat, 1 salam. Kemudian witir 3 itu sah atau enggak? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Saya dari Terancam, nama saya Haji Munir. Saya bertanya, kami ini sudah 61 tahun umur, tapi ada hajat waktu itu mau puasa. Kalau kakakku naik haji sekalinya sudah haji, kami suka sakit-sakit, bolehkah mewakili sama anak? Baik, ditunggu jawabannya. Makasih. Pertama dia bertanya tentang sholat tarawih 4-4-3, bagaimana, sah apa tidak sah? Ya, namun dalam mazhabul Imam Ahmad yang seperti ini tidak sah. Karena apa? Yang lebih utama sholat tarawih itu 2 salam, 2 salam. Tapi insya Allah tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam.
Ada seorang ibu bernazar tapi umur sudah 61, ya, kalau fulan naik haji, ini naik haji saya akan puasa. Ternyata sakit-sakitan. Bolehkah anak itu menggantikan nazarnya? Kita katakan ketika tidak mampu melaksanakan nazar dan dia masih hidup, maka nazar itu boleh di kafarah. Boleh ditebus dengan apa? Memerdekakan hamba sahaya, atau memberi 10 fakir miskin makan, atau membeli 10 fakir miskin pakaian layak untuk sholat. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Guru? Nah, inilah dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ya, meskipun pakai jadwal yang satu, tapi ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang belakangan dia berbuka dulu. Artinya apa? Buka dulu baru dia azan. Maka seperti ini kita katakan bahwasanya, ya, sekiranya kita bisa melihat bahwasanya sudah terbenam, bismillah, sudah. Tapi kalau tidak bisa, ya kita katakan mana yang lebih mendekati itu yang kita ikuti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian para jamaah apa bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena jam 9 di Al-Iman TV lagi di Surabaya. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Besok malam di Dasan Bage insyaallah ta'ala. Kemudian malam Ahad di Montor Sugia, malam Senin di Cepak Daya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.